Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal dengan NIM 25601056. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul materi Memahami Ketahanan Nasional. Nah, presentasi ini akan saya bagi menjadi 7 bagian. Pendahuluan konsep ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, aspek-aspek ketahanan nasional atau Pancagatra, ancaman modern, strategi penguatan bangsa, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Nah, kita mulai dari latar belakang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan global seperti kemajuan teknologi, persaingan ekonomi, dan ancaman-ancaman yang sifatnya non-militer. Ketahanan nasional itu sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ini mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai pertahanan keamanan yang biasa disebut Pancagatra. Yang perlu kita waspadai juga, sekarang muncul ancaman-ancaman baru seperti kejahatan cyber, hoax, terorisme, perang informasi, dan ancaman ekonomi global. Sekarang masuk ke pembahasan. Apa sebenarnya ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah menjaga integrasi, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa serta negara. Ketahanan nasional ini pada dasarnya bertujuan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai pembukaan Undang-Undang 1945 yang mencakup 4 tujuan nasional. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman. Kedua, memajukan kesejahteraan umum secara adil dan merata. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan agar sumber daya manusia kita berkualitas dan berdaya saing. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia lewat perdamaian dan kerjasama internasional. Keempat poin inilah yang menjadi dasar kenapa ketahanan nasional itu penting, karena tanpa ketahanan yang kuat, tujuan-tujuan tersebut akan sulit tercapai. Nah, ketahanan nasional ini punya 4 sifat utama. Pertama, mandiri. Artinya bangsa kita percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dalam menghadapi ancaman tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. Kedua, dinamis. Ketahanan nasional itu tidak tepat, bisa meningkat atau menurun tergantung situasi bangsa, sehingga perlu terus dibina dan dikembangkan. Ketiga, wibawa. Semakin tinggi ketahanan nasional suatu bangsa, semakin besar pula pengaruh dan kewibawaan di mata dunia internasional. Dan keempat, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional tidak mengutamakan konfrontasi, melainkan mengedepankan musyawarah dan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya kita bahas geostrategi. Apa itu geostrategi? Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis suatu negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan saran-saran dalam mencapai tujuan nasional. Jadi, geostrategi ini bukan cuma soal militer, tapi tentang bagaimana letak dan kondisi geografis sebuah negara dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Bagi Indonesia sendiri, ini memanfaatkan posisi wilayah Nusantara yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudera, Hindia dan Pasifik. Singkatnya, geostrategi adalah cara Indonesia membaca posisi geografisnya lalu mengubahnya jadi kekuatan dan arah kebijakan nasional, bukan kelemahan. Lalu, apa hubungan geostrategi dengan ketahanan nasional? Geostrategi Indonesia ini diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara yang menjadi landasan visional bagi terciptanya ketahanan nasional.
Sederhananya, geostrategi merupakan cara atau metode untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kalau ketahanan nasional itu ibarat tujuan menjaga rumah tetap aman, maka geostrategi ini ibarat strategi tata letak dan penjagaan rumah yang disesuaikan dengan bentuk dan posisi rumah itu sendiri, yaitu kondisi geografis Indonesia. Implementasi geostrategi Indonesia ini diwujudkan lewat berbagai kebijaksanaan pembangunan nyata, di antaranya kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis kepulauan, pemerataan pembangunan antar wilayah supaya tidak ada daerah yang tertinggal, penguatan konektivitas antar pulau lewat infrastruktur transportasi dan digital, serta pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pembatasan secara optimal. Jadi, geostrategi ini tidak hanya konsep di atas kertas, tetapi benar-benar diterjemahkan jadi kebijakan yang menyatukan wilayah kepulauan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia. Sekarang kita masuk ke Pancagatra, artinya 5 aspek atau mantra kehidupan bangsa yang menjadi unsur pembuka ketahanan nasional. Kelima aspek ini saling berkaitan. Kalau satu aspek lemah, ketahanan nasional secara keseluruhan juga ikut terganggu. Kelima aspek tersebut adalah ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, serta ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan atau HANKAM. Yang pertama, ketahanan ideologi. Pancasila merupakan ideologi negara yang jadi dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketahanan ideologi ini tercermin dari kemampuan bangsa mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, seperti masuknya paham asing, radikalisme, dan lunturnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila akibat arus globalisasi. Ketahanan ideologi ini bisa dibilang benteng pertama bangsa. Kalau Pancasila sebagai fondasi mulai goyah, aspek ketahanan lain seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya juga akan ikut rapuh. Yang kedua, ketahanan politik tercermin dari stabilitas sistem pemerintahan yang mampu menjamin berjalannya roda pemerintahan secara konstitusional. Ini mencakup 3 hal. Stabilitas sistem pemerintahan yang berjalan sesuai Undang-Undang 1945, pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah supaya kesenjangan antara Jawa dan wilayah timur Indonesia berkurang, serta ketahanan pangan dan energi nasional agar kita tidak rentan terhadap krisis global. Selanjutnya, 3 aspek Pancagatra lainnya. Ketahanan ekonomi mencakup kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, dan ketahanan pangan energi. Ketahanan sosial budaya mencakup pelestarian budaya, kerukunan sosial, dan penguatan karakter bangsa. Sedangkan ketahanan pertahanan keamanan diwujudkan lewat sistem pertahanan semesta yang melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat untuk siap menghadapi ancaman baik militer maupun non-militer. Ancaman modern yang kita hadapi sekarang diantaranya kejahatan cyber, hoax, dan disinformasi, terorisme, perang informasi, serta ancaman ekonomi global. Untuk menghadapinya, ada beberapa strategi penguatan bangsa yang bisa kita terapkan melalui pendidikan, literasi digital, penguatan ekonomi nasional, menjaga persatuan dan toleransi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Demikian presentasi dari saya, Iqbal, NIM 25601056, mengenai memahami ketahanan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.